anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kelas kamu itu ini mau dibuat seperti apa sesuai keinginan kamu. Nanti kamu tuliskan keinginan kelas kamu yang mau jadi seperti apa di kertas yang Bu Guru tadi bagikan, ya. Setelah itu nanti kamu ditempel di sini, ya, ditempel di sini, oke? Kalau yang tidak bisa menulis, nanti Bu Guru bantu. Oke? Oke. Iza, pengennya seperti apa kelasnya? Rukun dengan temannya. Oke, nanti berarti di sini bisa ditulis rukun. Bisa ingin seperti apa? Bersih. Lulu pengen saling menghormati. Nanti di sini ditulis saling menghormati. Kalau Mas Ojan pengen apa? Bukunya rapi. Sip, bukunya rapi. Kalau Ipul pengen kelasnya yang seperti apa? Berbagi Makanan. ya, berbagi makanan. Ipul apa tadi? Oh iya, semangat belajar. Kalau ini tepat waktu. Kalau kamu? Bukunya kepengen rapi. Oke, sekarang ya. Coba sekarang bantu Iza tadi. Iza apa? Rukun. Bu Guru bantu tulis rukun dengan teman. Rukun dengan teman. Oke. Kalau nggak bisa tadi maunya apa? Oke, dulu tadi pengen apa kelasnya? Oh ya, saling menghormati ya. Saling menghormati. Ojan pengen apa tadi? Oh, bukunya pengen rapi ya. Bukunya rapi. Ya, rapi. Kelasnya bagus. Berarti tidak coret-coret tembok ya. Berarti bersih kelasnya. Ya, terus kamu pengen apa tadi, Irul? Ipul. Ya, tadi pengen apa, Ipul? Oh iya, berbagi makanan. Berbagi makanan. Ya, ini pengen apa tadi? Mas Imam. Oh ya, bukunya rapi. Ini mau minta apa ini? Tadi coba masih ingat nggak, Pandu? Oh iya, tepat waktu. Betul. Tuh atau disiplin ya. Ya. Kalau sahabat tadi apa ya, Pak? Oh ya, semangat belajar, betul. Semangat belajar. Kok ditempel di sini? Oke. Sekarang dari Iza dulu. Tempel sini, Mbak Iza. Boleh kalau nggak muat ya, bawahnya ya. Oke. Lanjut. Mbak Nafisa tempel lagi di sini. Mbak Lulu. Ya di sini sayang. Ya. Hormat. Oke. Saling menghormati. Oke. Ojan, Ipul, Zafran, tempel. Imam. Ini bawahnya sayang. Nah. Oh iya, sini. Oke. Lanjut. Untuk mendoa, kalau sudah nempel, duduk lagi. Oke. Ya, bawa sini aja nggak apa-apa, Mas. Kalian. Nah, yuk. Oke, siap? Baik. Kita sudah membuat kesepakatan yang ditulis ini tadi oleh kamu. Ya, tadi kamu sudah membuat kelas yang kau inginkan yang sudah ditulis di sini. Tinggal kita setujui, kamu setuju atau tidak dengan usulan teman kamu. Tadi ini dari Iza, ini rukun dengan teman. Setuju tidak?
wujud yaitu dengan semangat belajar, kelas bersih, buku rapi, saling menghormati, terus tadi ada saling menyayangi, tepat waktu, disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Supriyono SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangtengah 03, beserta Bapak dan Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Karangtengah 03. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri Karangtengah 03. Salawat serta salam marilah kita sajikan kehadiran Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dan mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Dengan meluangkan waktunya sebentar, saya ucapkan banyak sekali terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai, marilah kita Bapak Ibu, yuk kita senyum selama 30 menit. Iya. 30 detik maksud saya. Senyum selama 30 detik. Monggo silakan Bapak Ibu berdiri sebentar. Silakan saling berhadapan. Silakan Bapak Ibu. Senyum adalah sesuatu yang sangat sederhana yang dipahami oleh kita semua. Senyum ini punya kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu berhadapan selama 30 detik saja. Dengan kekuatan senyum ini kita akan timbul dari ada kekuatan positif yang timbul dari kekuatan senyum ini. Coba pakai senyum saya. Saya semangat tentunya. Bagaimana Bapak Ibu dengan senyum ini? Sudah? Saya semangat. Saya bilang ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuat kesepakatan. Next ke bawah, tolong. Nah, kesepakatan forum diseminasi. Di sini saya sudah membuat kalimat pemantik untuk kesepakatan, yaitu untuk menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan kesepakatan di forum diskusi ini. Silahkan. Siapa yang mau? Oke, tepat waktu ya. Di tepat waktu ya. Sangat sesocok ini. Tepat waktu. Ada lagi? Mungkin yang lagi yang menambahkan? Aktif ya, aktif dalam berdiskusi. Ditulis. Oh, aktif. Ada yang menambahkan lagi sambil menunggu? Dia menunggu komunikatif sih lagi. Siapa lagi yang mau menambahkan? Pertama tadi tepat waktu, terus komunikatif. Mas Rifki ada? Kreatif. Oke. Inovatif.
Semangat. Tepat waktu. Inovatif. Eh, Pakai P. Kreatif. kreatif. Ada yang ingin tambahkan lagi? Apa udah cukup? Udah cukup. Baik, selanjutnya untuk pakai modul satu ini itu terdiri dari 4 modul, yaitu satu refleksi filosofi pendidikan di Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Dan untuk kegiatan diseminasi ini yang kita akan bahas adalah budaya positif. Budaya positif. Nah, untuk tujuan pendidikan di Hajar Dewantara sendiri, nah ini dulu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat anak agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun di sini sesuai tentu saja sesuai dengan kodrat anak itu sendiri agar dia itu bisa mengembangkan bakat dan minatnya sehingga dia itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan sesuai dengan zaman yang ada sekarang. Zaman sekarang ini adalah zaman di mana semua serba digital dan informasi semua serba digital. Jadi kita perlu menyesuaikannya. Next. Lanjut sebelah satu terlibat. Pertanyaan pemantik. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu, apakah pernyataan ini benar? Kata Bapak Ibu setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju? Setuju. Oke, lanjut. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu juga dapat Bapak Ibu setuju dengan pernyataan itu juga. Yang kedua, setuju. Lanjut, apakah Bapak Ibu juga setuju memberi penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar anak, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju? Oke. Kalau selanjutnya, ya, seorang guru yang baik itu seharusnya itu mewujudkan budaya positif di sekolah, dan budaya positif itu dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti satu disiplin positif, 2 motivasi perilaku manusia, 3 keyakinan sekolah atau kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu tentang disiplin positif. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu apa sih disiplin positif itu? Mungkin silakan dulu. Disiplin positif itu cara menerapkan pendisiplinan yang tujuannya itu untuk menumbuhkan kesadaran serta kemandirian. Tepuk tangan yang mana? Terima kasih Budura. Benar sekali Budura. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin. Ya, lanjut. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak itu untuk bertanggung
nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang ada sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nanti kita bahas lanjut next. Nah, disiplin positif juga ini lebih mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melaksanakan segala tindakan. Lanjut. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, tadi kita bahas di depan kita bahas ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang sering kita lakukan, kita nyanyikan tiap hari, tiap pagi. Itu nilai-nilai yang ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai itu yang terdiri dari satu itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini pada dimensi ini kita itu menanamkan caranya itu bagaimana? Mungkin ada yang tahu bagaimana cara kita menanamkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin ada yang tahu caranya? Kebiasaan. Betul sekali Pak Supri, terima kasih. Tentunya dengan pembiasaan yang sudah kita laksanakan setiap hari. Ada pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, sholat berjamaah, sholat duha, hafalan sholat pendek dan sebagainya. Itu adalah salah satu mewujudkan beriman dan bertakwa. Nah, selanjutnya adalah mandiri. Mandiri di sini mungkin ada yang tahu bagaimana cara menanamkan mandiri kepada anak. Menanamkan mandiri itu dari diri kita sendiri, dari anak yang mulai dari kelas bawah. Karena mandiri ini adalah fondasi awal agar kelas-kelas selanjutnya itu anak dapat melakukannya sendiri tanpa harus diperintah oleh orang lain, oleh guru. Dia anak sudah mampu belajar sendiri, sudah mampu kamar mandi sendiri untuk anak kelas 1, kelas 2, sudah mampu mandiri dalam belajar. Oh, hari ini saya ada undangan, saya mau belajar. Itu adalah mandiri. Selanjutnya adalah berkebinekaan global. Bagaimana sih sikap kita terhadap kebinekaan global ini? Kebinekaan global ini adalah Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, berbagai bahasa, sehingga kita itu harus menanamkan kebinekaan global ini sejak dini dengan menanamkan rasa hormat, rasa tenggang rasa kepada anak sejak dini. Jangan untuk bergotong royong ini adalah nilai-nilai yang ciri khas Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke itu ada, yang harus kita lestarikan. Banyak sekali manfaatnya, diantaranya kalau di pelajaran pendidikan Pancasila itu ya ada manfaat gotong royong, satu pekerjaan berat menjadi ringan, pekerjaan cepat selesai, itu ada manfaat dari gotong royong. Lalu kreatif ini adalah sesuatu sikap di mana anak didik kita itu harus bisa menyelesaikan masalah dengan baik, sehingga ketika dia berada di masyarakat di kemudian hari ketika dia dewasa, dia itu mampu menyelesaikan setiap masalah, atau kalau dia memang kreatif, dia mampu membuat sesuatu hal yang baru sehingga anak tersebut dapat membuat apa ya, mungkin kalau dia bisa membuat dia betul tulis. Nah, itu adalah kreatif. Lalu bernalar kritis itu adalah dimana siswa kita itu mampu berpikir dan menyelesaikan masalah. Itu adalah dimensi profil Pancasila yang harus kita tanamkan kepada anak sesuai dengan filosofi di Hajar Dewantara, yaitu tadi menuntut siswa
siswi kita mau menjadi selamat setinggi-tingginya sampai dunia dan akhirat. Next. Untuk lebih memahami Bapak Ibu tentang budaya positif, kita itu ada perubahan paradigma, yaitu kegiatan kepala tangan. Coba Bapak Ibu kepalakan tangan Bapak Ibu. Ya, misalkan Bapak Ibu itu mau ada di sini menyimpan sesuatu dan kita minta, misalkan Bu Yeni itu mau minta Bu Dulu untuk membuka, tapi Bu Yeni tidak mau, maka kita itu akan sulit untuk membukanya. Nah, walaupun Bu Yeni itu diberi sokokan sama Bu Dulu, diberi panggilan suapan, kalau Bu Yeni tidak mau membuka, maka Bu Yeni tidak akan, Bu Dulu tidak bisa melihat apa yang Bu Yeni pegang. Lanjut. Nah, di sini ada perubahan paradigma dari kontrol atau ilusi kontrol. Satu itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, guru itu beranggapan bahwa dia dapat mengontrol muridnya. Muridnya itu mau seperti apa yang Bu Guru katakan. Itu semua sebuah ilusi. Terus lanjut ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebenarnya sebagai orang dewasa itu tidak bisa memaksa keinginan anak-anak kita. Next. Lalu siapakah sebenarnya yang dapat memiliki kontrol itu? Nah, jadi stimulus level ini Bapak Ibu, realitas atau kebutuhan kita sama, tapi menurut kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki, ternyata dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada suatu bujukan atau bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu adalah teori kontrolnya. Selanjutnya ini adalah ada disiplin positif menurut teori Dr. William Gibson. Bapak Ibu di situ Bapak Ibu bisa lihat atau bisa diberi nanti lebih jelasnya ya Bapak Ibu. Terus next saja lanjut Bapak Ibu bisa lihat nanti di video. Nah, sekarang kita ke yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Dulu, sebelum ini saya akan bertanya dulu, apa itu motivasi? Bapak Ibu, tapi yang tahu silakan Mbak Yeni. Iya. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu. Oke, mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Temukan dulu bagian ini. Ada yang lain? Ada yang lain? Bapak Ibu mungkin? Oh, Bu, ya silakan dulu. Ya. Oke, hampir sama dengan yang ini. Menurut saya motivasi itu adalah sesuatu yang dapat menggerakkan hati kita untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih. Benar sekali. Bu Yeni dan Bu Nung, benar sekali. Motivasi itu adalah dorongan dari dalam diri. Bisa dorongan itu dari luar ataupun dari dalam. Nah, dorongan dari dalam itu disebut dengan motivasi eksternal. Dan
dari dalam ya, internal. Yang biasanya itu karena dia itu mengharapkan sebuah imbalan, kan ada hadiah. Contohnya, saya mau rajin belajar dan dapat nilai yang baik, aku dapat hadiah dari guru, dapat dipuji dari guru. Itu ada dorongan dari juga mungkin dia juga takut karena hukuman. Itu juga termasuk dari motivasi intrinsik atau internal gitu. Nah, dari kedua ini, dari tiga motivasi dari perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan, ini adalah termasuk motivasi internal atau intrinsik. Nah, untuk yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya, itu adalah motivasi yang eksternal. Jadi, baik Ibu, untuk memahami ini motivasi yang ada dalam diri sendiri, kita dapat perhatikan Bapak Ibu di sini itu bisa dibesar, bisa dibesar. Bisa ya. Di sini untuk soalnya di sini baca. Identitas legal di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman ini adalah termasuk identitas gagal, sedangkan identitas ini terdiri dari konsekuensi dan restitusi. Untuk identitas gagal yang berupa hukuman itu biasanya hukuman itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Kalau waktu kecil kita sering dihukum, kita berbuat salah, tentunya kita itu berpikir, rasanya sakit sekali saya dihukum, sampai bagaimana itu tidak nyaman sekali. Terus yang kedua ini ada tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Terus yang untuk hukuman itu ada korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif dan agresif meningkat, sistem bahkan akan berjalan dengan tidak takut, berlaku hanya pada sebuah instruksi, tidak berlanjut ke kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus melakukan sesuatu. Murid Anda membenci peraturan itu. Lanjut kalau konsekuensinya ini sesuatu yang terjadi, sedang restitusinya merupakan pilihan. Terus tidak nyaman untuk murid dan jangka waktu pendek. Untuk restitusinya menguatkan untuk murid untuk dalam jangka waktu panjang. Terus korban diabaikan, kalau yang restitusi korban mendapat ganti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau yang restitusi murid atau anak mendapat penguatan. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku yang mereka perbuat. Selanjutnya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa yang kamu yakini dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalahnya. Dan ini di sini murid akan menghormati peraturan, murid untuk menghormati dirinya dan orang lain. Dan dari sini ada sisi negatif dari hukuman itu. Nah, ada kata-katanya. Awas kalau dilakukan lagi, nanti nanti kamu awas. Terus yang netral, lakukan apa yang saya katakan. Terus yang dari restitusi itu yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Terus dari sesi yang negatif dari hukuman itu adalah mode paksaan. Konsekuensi stimulus respon yaitu poteri kontrol, mendorong masalah diri, mendorong kepatuhan, dan yang restitusi mendorong disiplin positif. Konsep diri buruk, konsep diri baik. Untuk konsekuensi dan restitusi, konsep diri kuat. Next.
Bapak Ibu kita lihat di sini. Untuk menambah pemahaman, kita dapat melihat hukuman itu bersifat dari tadi pamer itu, kita dapat melihat hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Next. Sudah disepakati bersama dan sudah disetujui oleh guru dan murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima apabila melanggar peraturan. Pada konsekuensi murid tetap dibuat pidana untuk jangka pendek. Konsekuensi ini juga biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Bapak Ibu, untuk memahami ini ada next Mas Riki, ada tindakan guru. Ini termasuk kalimat ini termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Coba untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Oke, kita tinggal cepat dulu ya. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu termasuk hukuman atau apa? Konsekuensi atau hukuman? Push up. Nah, Bapak-bapak Ibu, hukuman? Hukuman. Oke, lanjut yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air. Nah, itu termasuk apa? Konsekuensi. Lanjut, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket itu tadi udah ya. Karena tambah 10 menit. Nah, kita lihat coba jawabannya. Nah, coba Mas Riki, next Mas Riki. Ya, bagaimana? Itu adalah jawaban kita. Ya, lanjut Mas. Oke, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu itu, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dihukum itu kan biasanya ada kekerasan fisik atau mental ya Bapak Ibu. Kalau mental mungkin udah ke depan itu membuat anak nanti tidak kurang percaya diri ke depannya. Terus kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman, anak membenci disiplin. Nah, anak menghargai disiplin. Hukum itu paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Lanjut, konsep diri juga seperti konsep diri yang buruk, terus ini konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan kalau konsekuensi belajar untuk mematuhi peraturan. Dan terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, bahasa tak
peristiwa tidak nyaman diasingkan untuk sementara atau fade out. Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Menurut ahli Hon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau bahkan seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan yang melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak memilih untuk melakukan. Itu adalah menurut ahli. Nah, di sini mengapa kelompok dihukum oleh penghargaan? Di sini ketika kita memberi penghargaan kepada anak dengan berbuat kebaikan, dengan berbuat sesuatu yang baik, mereka itu akan berpikir, kan tidak ada Pak Guru, ada Pak Guru, apa berbuat kebaikan itu hanya tidak ada mereka. Itu adalah yang dihukum oleh penghargaan. Alifah juga mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Hon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Untuk menghindari ini keduanya, mungkin kita bisa melakukan dengan restitusi. Apa sih restitusi? Nah, inilah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut bahasa 2004. Next, ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter pada tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah keyakinan kelas atau sekolah. Bahkan Bapak Ibu ada yang tahu apa itu keyakinan? Ini keyakinan kelas siapa? Mungkin ada yang tahu? Keyakinan kelas? Oh enggak? Oh enggak ada. Gimana? Betul sekali. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara murid dan guru di kelas. Nah, ini keyakinan kelas atau sekolah adalah guru. Sebagai guru itu kita itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Atau sekolah juga bisa berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan kelas atau di sekolah. Dalam contoh keyakinan kelas di kelas 1, yang pertama itu bisa terbaca Bapak Ibu? Bisa. Di situ yang pertama dari sini adalah menjaga kerapihan buku-buku. Karena kelas saya di perpustakaan, maka ada kesepakatan ini untuk tetap menjaga kerapihan buku. Terus tumbuh bersama dengan semangat saat belajar, kita bersemangat. Terus juga menjaga kebersihan, tepat waktu, menjaga sopan santun. Terus berbagi sebelum ke kelas dan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, kita rukun, selalu rukun bersama teman-teman, saling menghormati, saling
kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Jika membutuhkan pertolongan kita menggunakan kata tolong. Nah, setelah ditolong tidak lupa mengucapkan terima kasih. Juga kita saling mendengarkan. Jika ada orang yang sedang bicara, kita beri kesempatan untuk mendengarkan dengan baik, tidak bicara sendiri. Terus kita juga gigih dan melakukan hal yang terbaik. Contohnya dalam kerjasama kita melakukan hal yang baik. Lanjut terus kita belajar dan bermain dengan teman. Nah, masa kita ada kesempatan belajar dan bermain. Next mas, gue ada contoh kesepakatan itu. Sekarang kita lanjut lagi, mengapa kita itu butuh, mengapa tidak peraturan saja, tapi mengapa harus keyakinan kelas. Nah di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Pada saat kita naik motor, kita harus memakai helm. Untuk apa? Untuk menghindari kecelakaan. Betul Mbak ini, agar kita selamat, untuk keselamatan. Nah, terus yang kedua, mengapa kita memilih peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Apa? Iya, itu agar disiplin waktu. Nah, untuk mendukung motivasi prinsip ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dengan adanya keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan kita, maka anak-anak itu akan lebih termotivasi untuk melakukan keyakinan kelas daripada peraturan-peraturan. Lanjut di sini untuk memahami peraturan atau keyakinan. Nah, di sini ada kata peraturan. Mungkin nanti kita buang dari kata itu, kita buang kalimat dari keyakinan kelas. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya karena mengembalikan buku itu mungkin adalah tanggung jawab. Setelah dipakai berarti tanggung jawab kita adalah mengembalikan ke tempatnya semula dengan rapi. Lanjut yang kedua itu dilarang mengganggu orang lain. Itu untuk keyakinan kelasnya mungkin betul sekali ini saling menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk keyakinan kelasnya apa? Coba. Disiplin, ya bisa disiplin bisa berkomitmen mungkin atau bertanggung jawab juga karena kan harus datang tepat waktu, menghormati orang lain juga. Terus yang selanjutnya itu dilarang melakukan kekerasan. Nah, untuk keyakinan kelasnya ya saling menghormati orang lain, betul. Terus dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya untuk kesehatan dan Mas Rifki. Lanjutnya bergantian atau menunggu giliran ketika ke toilet mungkin atau sedang membayar di kantin. Itu adalah menghormati orang lain atau dengan bersabar. Karena antri kan kita harus bersabar ya Bapak Ibu. Lalu lanjut menggunakan masker. Pada saat kita sering harus menggunakan masker, jaga jarak. Itu adalah keyakinan kelas kita kan? Ya betul, kesehatan. Jangan berlari di kelas. Nah, termasuk itu kalau berlari-lari di kelas otomatis keamanan, betul sekali Butika. Lanjut, nah kita lihat. Nah, itu adalah jawabannya. Nah, lanjut kita ke ice breaking ya. Tidak ngantuk Bapak Ibu. Nah, untuk ice breaking kita kali ini saya akan membuat sebuah kata berantai dari hewan. Contohnya, saya menyebutkan nama hewan harimau. Kalau harimau, huruf terakhirnya apa? Maka nanti saya akan tunjuk Buduro. Berarti Buduro
Nah, dan seterusnya rusak seperti itu. Oke, Bapak Ibu siap? Oke, saya mulai dari Bapak kepala sekolah dulu. Siap, Bapak. Saya menyebutkan kata ayam. Aku ketemu yang tunjuk dari Pak Sehu. Ya, Pak Sehu. Silakan Pak Sehu. Berarti huruf kelinci. Kelinci. Ikan. I berarti ikan. Siap betul. Nyamuk betul. Kura-kura. Kura-kura betul. Siapa lagi? Mau ingat banget dari Kucing. Gajah. Harimau betul sekali. Tangan untuk itu semua. Betul. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Teks kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada yang tahu apa itu kebutuhan dasar manusia? Pupur? Biar tidak mengantuk. Apa itu kebutuhan dasar manusia, Pupur? Makan. Betul. Istirahat. Betul. Ada lagi? Bahagia. Betul. Itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Uang, sehat. Terus? Uang sudah. Kebutuhan dasar manusia. Nah, betul kita tadi yang diberikan dijawab sama Pupur dan Guru semua itu betul adalah kebutuhan dasar manusia. Namun ada tambahannya sedikit. Silakan Kak. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, betul. Kebutuhan makan itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, Pupur. Istirahat, makan, minum, bahwa itu adalah termasuk kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini tidak ada. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Juga ada kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman kayak tadi pada saat lari. Nah, lalu di kelas tidak boleh lari-lari agar kita merasa aman. Nah, lanjut next. Di sini ada sebuah pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar mereka itu adalah kasih sayang. Ingin diakui, kasih sayang dari orang tua, dari di rumah kita kurang kasih sayang, makanya di murid di rumah di sekolah dapat menjadi perhatian bapak ibu gurunya. Nah, itu adalah kebutuhan kasih sayang. Lanjut tuh. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Satu tadi itu bertahan hidup, kedua tadi ada kasih sayang dan terima. Terus yang dua penguasaan, yang ketiga kebebasan, keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, kesenangan. Nah, di sini saya ada kasus ibu. Kasus Ibu Sulaiha itu guru wali kelas 9H sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siangnya. Nah, ini terjadi juga pada kelas kita ya Bu. Ada anak
tidak bawa bekal, minta sama temannya dengan memaksa. Terus jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Kira-kira itu alasannya apa? Nah, next. Ada alasannya, mungkin alasan yang pertama itu adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup, itu makan, karena dia lapar makanya butuh makan. Nah, lanjut ke alasan yang kedua, mungkin karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada bu guru dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika mungkin di rumah dia kurang perhatian, makanya dia cari perhatian di sekolah dengan cara seperti itu, memaksa makanan. Kalau dia memaksa terus orang tuanya datang, kan dia merasa diperhatikan. Berarti itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Terus mungkin alasan kedua, alasan yang ketiga, adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi karena di kelasnya dia itu merasa paling gagah, paling kuat, paling besar, maka dia memaksa minta, dan itu adalah kebutuhan tentang kekuasaan. Lanjut yang alasan yang keempat, karena dia tuh merasa bosan dengan bekal makanan yang diberikan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, tapi di rumah itu bekalnya ayam terus, tidak pernah bervariasi, jadi bosan. Sehingga dia ingin mencoba makanan teman-temannya dengan meminta, dan kebutuhannya ini adalah kebutuhan akan kebebasan. Alasan selanjutnya yaitu karena ia melakukannya dengan iseng saja dan itu menikmati ekspresi teman-teman yang kesal. Dia itu senang melihat teman-temannya itu kesal, ekspresinya kesal. Karena itu dia mengambil makanan dan menurut dia itu teman-temannya itu ekspresinya itu sangat lucu. Maka berarti Tommy itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Melihat teman-temannya kesal itu adalah kesenangan baginya. Jadi kebutuhan itu adalah kesenangan. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol atau kontrol restitusi. Posisi kontrol, apa itu posisi kontrol? Mungkin ada yang tahu? Kontrol. Posisi kontrol itu untuk guru itu ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, 2 guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dan dari kelima ini, posisi yang paling baik itu adalah posisi guru sebagai manajer. Itu dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap masalah. Nah, di sini silakan next. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ya ini di situ ada motivasi dan guru itu berkata, di sini juga ada nilai Bapak Ibu, ada identitas gagal atau kontrol di luar, identitas berhasil sukses atau kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses dari kontrol dari luar, dan menghargai diri. Nah, dari sini motivasinya itu guru berdoanya dalam menghukum, menghardik, menunjuk, terus itu menyakiti dan menyindir. Itu guru berkata seperti itu sebagai identitas gagal. Terus itu sebagai penghukum, terus membuat rasa bersalah itu bisa dengan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu merasa sangat kecewa karena kamu berbuat seperti itu. Itu adalah kata guru adalah bagi membuat rasa bersalah. Sedangkan guru itu berperan sebagai teman, itu membuat alasan-alasan untuk muridnya
sampai guru kamu kenapa kamu baru seperti itu? Guru merasa kamu itu apa ya kecewa dengan mata kamu, padahal kamu itu bisa melakukan yang lebih baik. Terus pemantau untuk menghitung dan mengukur. Selanjutnya manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus selanjutnya yang kedua itu guru bertanya dan menghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Nah, itu adalah penghukum. Terus untuk membuat rasa bersalah itu bisa dengan menggunakan kata kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Lanjut sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, kamu pasti bisa. Masa kamu tidak mau ingin tahu ibu? Ibu membantu. Terus untuk yang memantau itu apa peraturannya? Terus yang manajer apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Lanjut yang selanjutnya itu adalah hasilnya. Untuk hasil dari penghukum itu adalah membentuk kebanyakan orang dan lain berbohong, orang lain berbohong. Terus perbuatan rasa bersalah itu menyembunyikan, nyakal, berbohong. Terus dari teman itu ketergantungan, kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, dan manajer itu menguatkan kepribadian. Kaitan dengan dunia yang berkualitas, untuk menghukum itu meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Terus perbuatan rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Untuk teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru untuk pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan untuk manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Lanjut murid dalam posisi hukuman ini, murid itu berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Terus itu perbuatan rasa bersalah, maafkan saya. Nah teman, saya berpikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Terus memantau berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Untuk manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Untuk yang terakhir itu adalah dampak pada murid. Untuk penghukum itu biasanya mengulangi kesalahan. Kalau membuat rasa bersalah itu merasa rendah diri. Bagi teman rumah tidak mandiri dan ketergantungan. Pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan untuk manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Adalah posisi kontrol X. Posisi kontrol restitusi yang terdepan itu tadi ya Bu, dari awal itu posisi kontrol yang kita harapkan seperti orang guru itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dimana di sini posisi kontrol sebagai seorang manajer itu guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selain itu juga posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif dari muridnya. Lanjut, kita akan membahas lagi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang diajarkan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri yang bertanggung jawab. Proses dialog ini itu terdiri 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Nah, adalah tahapan segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, dalam
Dalam menstabilkan identitas, biasanya itu dapat dilakukan dengan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Menstabilkan identitas, nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa, pernyataan-pernyataan yang bisa kita lakukan dalam proses menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Setiap manusia itu tidak lepas dari yang namanya berbuat kesalahan. Itu adalah manusiawi berbuat kesalahan. Terus bisa juga dengan mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu juga tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk dapat menyelesaikan masalah. Itu juga bisa dengan mengatakan kalau kamu melakukan kesalahan, yang terakhir kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan itu berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua bergeser dari perilaku stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya kesalahan. Untuk validasi tindakan yang salah bisa menggunakan kata-kata ini dulu, Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kayak tadi ada masalah merebut, memaksa mengambil makanan temannya. Kamu bisa mengatakan, kamu itu pasti punya alasan mengapa melakukan tindakan tersebut. Nah, tentu anak tadi punya alasan, baik itu mungkin dia bosan dan masalah ibunya dan sebagainya itu tadi. Terus apa yang penting bagi kamu? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk membuat pendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, menanyakan keyakinan. Dan proses menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, untuk pertanyaannya yang dapat kita gunakan itu adalah apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih menurutmu? Kamu ini menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu menjadi orang yang seperti apa? Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan pemaparan tentang segitiga restitusi dan alangkah baiknya untuk menambah pemahaman Bapak Ibu. Mari kita lihat saya mempraktekkan segitiga restitusi di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasrini, CKP Angkatan 11 dari SD Negeri Karangtengah 03, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Saya mengambil penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 1 SDN Karangtengah 03. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Goshen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Langkah-langkah restitusi. 1. Menstabilkan identitas.
2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Skenario kasus pertama. Makan pada saat jam pembelajaran. Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada salah seorang murid makan. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah dengan baik dengan tahapan segitiga restitusi. Selamat siang, Imam. Selamat siang. Iya, selamat siang. Udah pulang sekolah? Capek? Capek. Capek. Guru minta waktunya sebentar ya. Ya. Imam tahu kenapa sebelum pulang Imam bertemu dengan Bu Guru? Tahu tidak? Tahu. Nah, kenapa sayang? Karena karena apa? Makan dari saat di pelajaran. biasa. Imam makan dan minum saat sedang pelajaran. Kira-kira pada saat Imam makan saat pelajaran itu kira-kira perbuatannya salah apa betul ya? Salah. Iya. Sebenarnya makan, minum itu sebenarnya tidak salah, Imam. Makan dan minum itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau tidak makan, tidak minum, nanti kita bisa sakit ya. Tapi kita harus tahu kapan saat kita makan. Terus kapan kita perlu makanan, kita makan, kita tidak saat belajar. Terus guru tanya lagi, pada saat tadi Imam makan itu perbuatan yang salah apa yang benar? Mas Ibu, saya tadi makan di sekolah saat pembelajaran. Oh, tadi belum makan, berangkat belum sarapan, jadi lapar ya, makanya makan di kelas saat pelajaran. Kenapa kok tadi tidak sempat sarapan sayang? Karena bangun terlambat. Oh, bangun terlambat. Kenapa bisa bangun terlambat? Oh, tidurnya jam 9 terlalu malam, jadi bangunnya kesiangan, terus takut terlambat. Oke, tidak apa-apa Imam. Di sini tidak dimarahi Imam makan di kelas, tapi guru akan membantu Imam mencari solusi agar tidak belajar tidak makan saat belajar. Mas Imam masih ingat keyakinan kelas kita? Apa coba? Tidak sempat saat kelas saat pembelajaran. Terus apa lagi? Oh iya, rukun dengan teman. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan. Itu dalam keyakinan kita. Tadi kelas itu memang beberapa kali. Tapi ibu tidak akan mengalahkan Imam. Kita akan mencari solusinya agar besok Imam tidak makan di kelas lah lagi. Dengan cara apa ya? Iya, caranya apa ya? Saya sarapan dulu. Terus tidurnya tidak terlalu malam agar tidak bangun kesiangan. Jadi nanti sempat sakit.
akan melakukan lagi saat pembelajaran? Mulai kapan? Besok bisa dilaksanakan besok? Alhamdulillah. Berharap Imam tumbuh menjadi anak yang soleh, yang pintar, yang taat beraturan. Ya sudah Mas Imam, sekarang boleh pulang. Terima kasih ya. Skenario kasus kedua, memaksa meminjam krayon teman. Pada saat menggambar, Isa memaksa meminjam krayon kepada Lulu. Selamat siang Iza. Siang syukur. Capek sekolah? Iya. Isa udah lapar? Tadi bekalnya dimakan tidak? Enggak, udah kenyang jajan ya? Tadi Bu Guru minta maaf karena menahan Isa untuk pulang sebentar. Bu Guru minta waktunya sebentar ya Isa. Isa tahu kenapa tadi ditahan pulang belum boleh pulang sama Bu Guru? Tahu kenapa? Kenapa? Tahu? Iya. Tadi Bu Guru lihat kamu itu berebut pewarna ya sama siap Mbak Lulu. Kenapa sayang? Oh, lu bawa pewarna. Oh, terus Mbak Isa pinjam sama Mbak Lulu. Mbak Lulu sama Mbak Lulu boleh tidak tadi dipinjemin? Nggak boleh. Terus Isa maksa ya? Oh, sampai gini tarik-tarikan ya? Kira-kira kalau Mbak Isa pinjam krayon memaksa sampai ribut kayak tadi, perbuatan Iza salah atau tidak? Iya, perbuatan Iza salah. Bu Guru tidak akan menyalahkan Isa. Dulu Bu Guru juga sama seperti Isa, pernah berbuat salah seperti itu, tidak bawa krayon, tidak bawa pensil, minjem, tapi temennya nggak mau. Bu Guru maksa juga pernah Bu Guru berbuat salah seperti itu. Setiap manusia itu tentu pernah punya salah. Nah, Bu Guru tanya lagi, tadi kenapa nggak bawa warna sampai rebutan seperti itu? Kenapa? Iya, mau buat mewarnani, tidak bawa krayon. Kenapa Mbak Isa tidak bawa krayon sayang? Biasanya rajin loh Mbak Isa loh. Kenapa? Oh lupa. Kenapa lupa sayang? Tadi malam buat mewarnai. Terus? Oh lupa ya, tidak dimasukkan tas. Oh iya, lupa tidak dimasukkan tas. Isa masih ingat keyakinan kelas kita? Nah, hidup rukun dengan teman. Nah, kalau hidup rukun dengan teman, berarti kalau mau pinjam itu harus izin. Kalau tidak boleh berarti jangan memaksa. Membantu Iza mencari solusinya dari kesalahan Iza tadi ya. Solusinya kira-kira apa ya Iza? Biar Iza itu tidak lupa bawa pewarnanya, pensil warnanya tadi tidak lupa. Solusinya apa sayang? Coba. Memasukkan apa sayang? Kemana? Ke tas setelah dipakai ya. Berarti setiap Iza memakai memakai pewarna itu langsung dimasukkan tas biar tidak lupa. Terus ada satu lagi, ketika tidak bawa, Isa kan pinjam teman nih ya kan? Isa harus bagaimana? Bilang tidak boleh memaksa. Ya. Nah, dari kejadian tadi bisa memperbaikinya? Mau memperbaiki kesalahan yang tadi? Iya mau. Mulai kapan? Oh iya, mulai besok. Bisa janji mulai besok jika tidak bawa pewarna atau lupa, bisa meminjamnya itu tidak memaksa.
Dan jika pewarna di rumah dipakai oleh Isa, jangan lupa terus dimasukkan ke tasi. Oke, janji mulai besok buat seperti itu. Oke, terima kasih Isa. Sekarang Mbak Isa boleh pulang. Salam saya. Halo, nama saya Imam. Saya senang belajar bersama Bu Guru. Saya diajari cara mencari solusi masalah. Terima kasih Bu Guru. Halo, nama saya Isa. Saya senang mencari solusi. Kesimpulan, pada penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Demikian semua video ini juga menginspirasi. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.